Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Ada yang tahu apa itu transformasi geometri? Nah, sebelum kami menjelaskan apa itu transformasi geometri, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ikhwan. Yang kedua ada Suhedi, yang ketiga ada Imron Rosadi. Kami dari program studi pendidikan matematika Universitas Primagraha. Nah, transformasi geometri itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada pergeseran atau translasi, yang kedua ada pencerminan atau refleksi, yang ketiga ada perputaran atau rotasi. Nah, sebelum kami membahas ketiga dari submateri tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu transformasi geometri. Nah, kita lihat di sini sudah disebutkan bahwa untuk memindahkan suatu titik atau bangun pada sebuah bidang dapat dikerjakan dengan transformasi. Transformasi T pada seluruh bidang memetakan tiap titik P pada bidang menjadi P aksen pada bidang itu pula. Nah, titik P aksen disebut bayangan atau peta titik P. Nah, dapat kita simpulkan bahwa transformasi geometri itu merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal atau dari titik X, Y ke posisi lain atau ke titik X aksen, Y aksen. Di sini saya akan membahas submateri yang pertama, yaitu mengenai pergeseran atau translasi. Nah, pergeseran atau translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Jarak dan arah tertentu tersebut dapat diwakili oleh suatu ruas garis berarah atau oleh suatu pasangan bilangan terurut. Matrik AB kali matrik AB dinamakan komponen translasi. Nah, kita perhatikan di sini, jika translasi T dengan matriks AB memetakan titik P aksen dengan titik koordinat X aksen, Y aksen, maka berlaku hubungan X aksen sama dengan X tambah A dan Y aksen sama dengan Y tambah B. Nah, kita lihat pemetaan translasi berikut ya. T atau translasi sama dengan matriks AB memetakan P dengan titik koordinat X, Y terhadap P aksen dengan titik koordinat X tambah A, Y tambah B. Titik P aksen disebut bayangan titik P oleh translasi A, B. Nah, nanti pemetaan tersebut akan kita gunakan pada contoh soal ya. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Bayangan titik 3,-7 oleh translasi 4 dan 2 adalah, kita langsung ke pembahasan. Misalkan titik P 3,-7, kita tinggal masukkan saja ke pemetaan translasi yang sudah saya sebutkan tadi. Translasi atau T sama dengan 4 dan 2 memetakan titik P dengan titik 3,-7 terhadap P aksen dengan titik 3 tambah 4, 7 tambah 2. 3 dan 4 dan min 7 dan 2 ini itu didapatkan dari titik P dan translasi ya. Kita langsung jumlahkan saja, sama dengan P aksen 3 tambah 4 itu 7 dan min 7 tambah 2 itu min 5. Jadi bayangan titik 3,-7 oleh translasi 4 dan 2 adalah 7,-5. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua ini diketahui koordinat titik P adalah 4,-1 oleh translasi 2 dan A. Diperoleh bayangan titik P yaitu P aksen dengan titik min 2A, min 4. Nah, di sini sudah diketahui ya bayangan titik P-nya. Jadi yang ditanyakan itu nilai A. Kita tinggal masukkan saja ke pemetaan translasi seperti pada contoh yang pertama ya. Translasi atau T sama dengan 2 dan A memetakan P dengan titik 4,-1 terhadap P aksen dengan titik min 2A, min 4. Nah, P aksen dengan titik min 2A, min 4 sama dengan P aksen dengan titik 2 tambah 4, 2A tambah min 1. Nah, titik 2A itu sama dengan 6. 6 ini dihasilkan dari penjumlahan 2 ditambah 4. Nah, dan titik A tambah min 1 itu sama dengan min 4.
Jadi di sini sudah diketahui A-nya itu min 3. Jadi jawabannya yang A. Materi yang selanjutnya kita akan bahas yaitu adalah pencerminan atau refleksi. Apa sih refleksi? Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin, di mana refleksi biasanya dilambangkan dengan MA, di mana A adalah sumbu cermin. Nah, teman-teman, di sini ada dua sifat pencerminan, di mana yang pertama ialah jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang pertama, ada pencerminan terhadap sumbu X. Jika titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah titik P aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Hubungan tadi dapat dituliskan dalam pemetaan MX memetakan titik P dalam kurung X, Y terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dalam kurung X, min Y. Pemetaan titik P dalam kurung X, Y terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dapat dituliskan dengan persamaan matriks elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks elemen 1, 0, 0, min 1 dikalikan matriks elemen X, Y. Matriks elemen 1, 0, 0, min 1 dinamakan matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, ada pencerminan terhadap sumbu Y. Jika titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Secara pemetaan dapat ditulis MY memetakan titik P dalam kurung X, Y terhadap P aksen terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dalam kurung min X, Y. Nah, pemetaan tersebut dapat ditulis dalam persamaan matriks, di mana matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks elemen min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Matriks elemen min 1, 0, 0, 1 dinamakan matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Ketiga, ada pencerminan terhadap titik asal O, di mana koordinat 0, 0. Jika titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap titik asal O koordinat 0, 0, maka bayangannya adalah titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan min Y. Secara pemetaan
dapat dituliskan MO memetakan titik P dalam kurung X, Y terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dalam kurung min X, min Y. Pemetaan tadi dapat dituliskan matriks elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks elemen min 1, 0, 0, min 1 dikali matriks elemen X, Y. Matriks elemen min 1, 0, 0, min 1 dinamakan matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap titik asal O dengan koordinat 0, 0. Yang keempat, ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Secara pemetaan dapat dituliskan M, Y sama dengan X memetakan titik P dalam kurung X, Y terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dalam kurung Y, X. Dengan persamaan matriks, pemetaan tadi dapat dituliskan menjadi matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks elemen 0, 1, 1, 0 dikalikan matriks elemen X, Y. Matriks 0, 1, 1, 0 dinamakan matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, teman-teman, yang kelima ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jika titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Secara pemetaan dapat dituliskan M, Y sama dengan min X memetakan titik P dalam kurung X, Y terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dalam kurung min X, min Y sama dengan titik P aksen dalam kurung min Y, min X. Nah, pemetaan tadi dapat dituliskan dengan persamaan matriks elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks elemen 0, min 1, min 1, 0 dikalikan dengan matriks elemen X, Y. Matriks elemen 0, min 1, min 1, 0 dinamakan matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan 2H min X dan Y aksen sama dengan Y. Secara pemetaan dapat dituliskan M,
X sama dengan H, memetakan titik P dalam kurung X, Y terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan titik P aksen dalam kurung 2H min X, Y. Yang ketujuh ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jika titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan 2K min Y. Secara pemetaan dapat dituliskan MY sama dengan K memetakan titik P dalam kurung X, Y terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dalam kurung X, 2K min Y. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 teman-teman ada pencerminan terhadap titik dalam kurung koordinat A, B. Jika titik P dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap titik dalam kurung koordinat A, B, maka bayangannya adalah titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan 2A min X dan Y aksen sama dengan 2B min Y. Nah, secara pemetaan dapat dituliskan M dalam kurung koordinat A, B memetakan titik P dalam kurung X, Y terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan titik P aksen dalam kurung 2A min X, 2B min Y. Oke teman-teman, untuk pemahaman lebih lanjut kita ada contoh soal ya. Di sini contoh soalnya, titik A dalam kurung koordinat 3, min 5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangan titik A adalah, nah kita langsung ke pembahasan. Di sini secara pemetaannya yaitu MX sama memetakan titik P. Nah, titik A ini kita misalkan diganti ya teman-teman menjadi titik P dalam kurung koordinat 3, min 5. Nah, kita masukkan nilai titik koordinatnya terhadap titik P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Untuk mencari X aksen dan Y aksen, kita di sini menggunakan matriks ya teman-teman. Matriks elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks elemen 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks elemen X, Y. Menjadi matriks elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks elemen 1, 0, 0, min 1 dikalikan matriks elemen 3, min 5. Nah, kita masukkan tuh nilai X dan nilai Y-nya yaitu 3 dan min 5. Selanjutnya kita kalikan, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya cara perkalian matriks. Nah, sehingga matriks elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks elemen 1 kali 3 ditambah 0 kali min 5, 0 kali 3 ditambah min 1 dikali min 5 sama dengan matriks elemen 3, 5. Nah, kita sudah ketahui ini sekarang, yaitu dengan X aksen sama dengan 3, Y aksen sama dengan 5. Jadi, bayangan titik A dalam kurung koordinat 3, min 5 oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah A aksen dalam kurung koordinat 3, 5. Nah, jawabannya berarti yang A ya teman-teman.
yaitu 3,5. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang transformasi geometri. Nah, yaitu tentang perputaran atau rotasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu perputaran atau rotasi? Nah, di sini kita akan ngebahasnya ya. Nah, yang pertama di sini ada pengertian perputaran atau rotasi, yaitu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh sudut theta terhadap suatu titik pusat rotasi. Nah, selanjutnya di sini ada perputaran atau rotasi pada bidang datar ditentukan oleh 3 hal. Nah, di sini yang pertama ada titik pusat rotasi, yang kedua ada besar sudut rotasi, dan yang ketiga ada arah sudut rotasi. Nah, selanjutnya di sini kita bahas tentang sudut rotasi. Nah, sudut rotasi itu yaitu sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi dengan garis yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Nah, teman-teman bisa dilihat di sana ada gambarnya ya, yang menunjukkan suatu titik asal, kemudian di sana juga ada titik bayangan, ada pusat rotasi dan ada sudut rotasi. Nah, di sana sudut theta ya. Nah, dalam perputaran atau rotasi ada aturannya atau ada ketentuan. Nah, di sini ketentuannya yaitu jika theta atau sudut rotasi positif, maka arah putaran rotasi berlawanan dengan arah putaran jam. Sebaliknya, jika tetanya negatif, maka arah putarannya itu searah dengan arah putaran jam. Nah, suatu rotasi dengan pusat P dan sudut rotasi theta dinotasikan dengan R dalam kurung P, theta. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Jika titik P dalam kurung X, Y diputar sebesar theta berlawanan arah putaran jam terhadap titik pusat O di titik 0,0, maka diperoleh bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan nilai X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta, dan Y aksen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, secara pemetaan ditulis dengan R dalam kurung 0, theta memetakan titik P di koordinat X, Y menjadi titik P aksen dalam di koordinat X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dalam kurung X cos theta dikurangi Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Nah, jadi akan menghasilkan bayangan nilai X-nya itu X cos theta min Y sin theta, dan nilai Y-nya itu yaitu X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, dengan persamaan matriks pemetaan di atas dituliskan dengan matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos theta minus sin theta cos theta, kemudian dikalikan dengan matriks yang berelemen X dan Y. Nah, matriks cos theta min sin theta cos theta ini dinamakan dengan matriks yang bersesuaian dengan rotasi R di koordinatnya 0, theta. Nah, teman-teman di sini ada tabel yang menyajikan bayangan dan matriks yang bersesuaian dengan rotasi P dalam kurung X, Y menjadi P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, bisa dilihat di tabelnya ya. Nah, jika rotasinya itu 0,90 derajat, nah, maka akan menghasilkan suatu bayangan di titik min Y, X. Nah, adapun matriksnya itu yaitu 0, min 1, 1, 0. Selanjutnya di sini ada rotasi 0, minus 90. Nah, minus 90 ini tadi ya berdasarkan ketentuannya bahwa jika min itu berarti arah putarannya itu searah dengan putaran jam. Nah, jika 0, minus 90 rotasinya, maka akan menghasilkan bayangannya di titik Y, min X. Nah, matriksnya itu 0, 1, min 1, 0. Selanjutnya rotasi di
di sudut 180 derajat atau 0,180 derajat. Nah, maka akan menghasilkan bayangannya di titik min X, min Y. Nah, matriksnya itu min 1, 0, 0, min 1. Nah, selanjutnya ada rotasi di titik 0,270 derajat. Akan menghasilkan bayangannya Y, min X. Matriksnya itu 0, 1, min 1, 0. Selanjutnya ada yang terakhir, rotasi 0, minus 270 derajat. Akan menghasilkan bayangannya min Y, X. Kemudian matriksnya itu 0, min 1, 1, 0. Nah, jadi jika sebuah rotasi, nah di sana sudah ditentukan suatu bayangannya ataupun matriks yang bersesuaiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi terhadap titik pusat A, di mana koordinatnya itu A, B. Jadi bukan di titik 0,0 lagi ya. Nah, jika titik P dalam kurung X, Y diputar sejauh theta berlawanan dengan arah putaran jam terhadap titik pusat A dalam kurung A, B, maka bayangannya adalah P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, dengan nilai X aksen min A sama dengan dalam kurung X min A cos theta dikurangi dalam kurung Y min B sin theta. Selanjutnya nilai Y aksen min B sama dengan dalam kurung X minus A sin theta ditambah dengan dalam kurung Y min B cos theta. Nah, dengan persamaan matriks, hubungan tersebut dapat dituliskan dengan matriks berelemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks dengan elemen cos theta min sin theta cos theta. Kemudian dikalikan dengan matriks berelemen X min A dan Y min B. Kemudian ditambahkan dengan matriks berelemen A dan B. Nah, di sini terdapat contoh soal titik A dalam kurung 2,1 dirotasikan terhadap titik O di koordinat 0,0 ya, sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jam. Yang ditanyakannya yaitu bayangan titik A adalah, di sana ada pilihan. Nah, di sini kita akan lihat pembahasannya. Bagaimana cara pembahasannya? Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya, sudah ketentuannya. Menggunakan rumusnya yaitu dengan matriks berelemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks yang tadi 0, min 1, 1, 0, kemudian dikalikan dengan matriks berelemen X, Y. Nah, jadi nilai X kemudian nilai X dan Y-nya itu kita substitusikan. Nah, nilai X dan Y itu dari mana? Nah, yaitu dari titik A tadi, yaitu 2,1. Nah, nilai X-nya itu 2, nilai Y-nya itu 1. Nah, maka kita substitusikan ke dalam persamaan tadi. Nah, jadi menghasilkan matriks berelemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks berelemen 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks berelemen 2 dan 1. Nah, maka akan menghasilkan nilai X aksen sama dengan min 1, nilai Y aksen sama dengan 2. Dari mana nilai min 1 dan 2 itu? Dari operasi kedua matriks. Dari matriks 0, min 1, 1, 0 itu dikalikan dengan matriks yang berelemen 2, 1. Mungkin sudah paham kan bagaimana cara mengalihkan kedua matriks, operasi pada dua matriks. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali. Nah, di sini kita bisa tahu nilainya min 1 itu dari 0 dikali 2 kemudian ditambahkan dengan min 1 dikali 1. Nah, maka kan hasilnya adalah min 1. Selanjutnya yang nilai Y aksennya itu didapat daripada 1 dikali 2 kemudian ditambahkan 0 dikali 1. Nah, maka hasilnya adalah 2. Nah, jadi di sini kita sudah tahu bahwa nilai X aksen sama dengan min 1 dan nilai Y aksen sama dengan 2. Nah, jadi bayangan titik A di titik 2,1 itu oleh rotasi terhadap titik O di titik 0,0 sejauh
90 derajat berlawanan arah putaran jam, yaitu jawabannya adalah A aksen, di mana titiknya adalah -1,2. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pilihan A, yaitu A aksen dalam kurung -1,2. Nah, teman-teman, ini kan cara menentukan bayangan dengan menggunakan matriks ya, atau menggunakan rumus. Nah, ada cara simpel untuk menentukan suatu bayangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada tabel tadi, ada ketentuannya ya. Jadi jika berotasi itu sudah apa ketentuan bayangan yang akan dihasilkan. Nah, di sini kan berotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jam. Nah, maka kan nilai tetanya itu kan positif, berarti kan nilai R-nya itu di titik 0,90 derajat. Nah, akan menghasilkan bayangannya di titik min y, x. Nah, maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x dan y tersebut. Nah, tadi nilai koordinat pada bayangannya itu kan min y, x. Berarti kan nilai min y-nya itu kan min 1. 1 itu dari mana? Dari nilai y di titik A tadi ya. Nah, kemudian nilai y bayangannya yaitu x, di mana nilai x-nya itu 2. Nah, maka cara lain untuk menentukan bayangannya itu sudah ada ketentuannya tadi. Jadi supaya cepat, kita bisa menggunakan langkah rumus ketentuan bayangan yang dihasilkan oleh rotasi tadi yang sudah dibahas pada tabel. Nah, mungkin hanya sampai di sini pembahasan saya tentang rotasi atau perputaran pada transformasi geometri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam perkataan saya ataupun dalam segi materi. Jadi saya ucapkan terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa paham atas perkataan saya ataupun materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton video pembelajaran ini dapat paham dan mengerti. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.